Halo, malam Businesspreneur semuanya. Ketemu lagi nih kita di acara Business Q&A di hari Rabu malam ini di jam 7.45 sampai jam 8.45. Di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Budi Isman. Nah, jadi di acara Business Q&A ini seperti biasa, itu teman-teman bisa tanya apa aja terkait dengan bisnis, terkait dengan terkait dengan challenge-nya teman-teman itu ya dalam membangun bisnis ataupun mau memulai bisnis, itu boleh ditanyakan ke Pak Budi dalam mengelola tim misalkan. Nah, itu boleh ditanyakan. Dan juga saya ingin mengingatkan bahwa di hari Sabtu ini kita ada Business Forum di jam 10 sampai jam 11.30 dengan panel expert kita Pak Yuyu Urbiantono. Jadi kita akan belajar dari beliau mengenai digital marketing. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut nih soal digital marketing, bisa ikutan, bisa daftar segera untuk Business Forum kita. Bisa klik linknya di bio-nya Business ID atau nanti cek Instagram feed-nya Business ID. Nah, di situ ada, teman-teman bisa daftar untuk di hari Sabtu ini. Dan Business Forum kita itu free, jadi teman-teman bisa join secara gratis, bisa ajak timnya dan juga teman-teman yang lain ya. Oke, kita connect dulu ke Pak Budi. Dan jangan lupa juga download aplikasinya Business ID, downloadnya gratis dan teman-teman nanti bisa akses banyak rekaman video bisnis forum yang sudah kita adakan dari tahun 2020. Malam Pak. Malam Lisa, apa kabar? Baik Pak. Malam semua teman-teman yang sudah hadir. Gimana nih? Dari mana aja? Udah dicek nih. Belum nih. Ya. Nah, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung. Dari mana aja nih teman-teman? Boleh ditulis di kolom komen ya. Dari mana aja nih domisilinya? Kayaknya dari jauh-jauh banyak nih kayaknya. Malam nih asik nih. Malam hujan. Hujan nggak di tempat Melisa? Iya, Pak. Hujan ya? Iya, sini hujan juga nih. Mana teman-teman, hujan nggak tempatnya nih? Cirebon hadir. Oke. Wah, dari Solo. Ada yang dari Wih. Aceh juga nih. Keren. Pondok Aren. Wah, deket ya. Pondok Aren kita ketemu aja di Bulu Kerinci. Wah, ada dari Jogja, dari Bali, Ciputat. Ya. Iya, luar biasa. Mantap. Belajar terus ya. Gak bosan-bosannya belajar kita. Benar sekali, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai saja, Pak Budi. Jadi, ya. Businesspreneur semuanya, thank you udah bergabung di Business Q&A malam ini bersama saya Melisa dan Pak Budi Isman. Jadi di 1 jam ke depan itu seperti biasa kita buka sesi di Business Q&A ini. Jadi teman-teman bisa ngobrol, bisa interaksi dan tanya jawab langsung dengan Pak Budi ya. Untuk pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box untuk kita bahas bersama. Oke, ada yang nanya tadi mau tanya kondisi saya sudah beli yang SBM, ada masa expirednya kah? Oke, untuk akun teman-teman yang sudah membeli e-course-nya SBM di aplikasi Business ID itu nggak ada masa expirednya dan itu enaknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin terus gitu. Ya. Oke. Seumur hidup belajar terus ya. Bisa ulang-ulang aja. Oke, baik kita mulai aja. Silahkan Pak Budi, mungkin ada yang mau di-share dulu Pak sebagai pembukanya. Oke, terima kasih Melisa. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dari manapun ya Anda berada, dari Sabang sampai Merauke kayaknya ini. Kayaknya ada teman saya juga yang dari Malaysia juga kayaknya tadi itu. Ada Ameng gitu, kalau saya lihat itu tadi. Nggak tahu apa masih ada atau enggak itu. Itu nanti bisa dicek aja ya, Stefani bisa cek DM ya nantinya kalau
kalau ada masalah dengan aksesnya ya. Artinya kalau Anda sudah membeli atau mendapatkan ya modul atau e-course dari bisnis.id, itu adalah seumur hidup ya. Jadi Anda boleh akses kapan saja gitu ya. Kalau ada masalah tentunya bisa dicek di DM masing-masing. Mungkin ada soal teknisnya saja. Oke, malam ini mungkin saya mau share apa ya topiknya ya. Kemarin di feed saya juga, kemudian tadi juga, mungkin kemarin juga ya, kita bicara mengenai kalau kita mau mencoba menjadi semuanya ya, trying to be everybody, you will be nobody, kan itu ya. Sebetulnya quote-nya itu sengaja sebetulnya saya selalu berkali-kali mengulang-ulang ya untuk teman-teman supaya mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencoba melihat situasi dari bisnisnya gitu ya. Ini kan pengalaman, masalahnya pengalaman saya melihat banyaknya teman-teman yang masih istilahnya itu masih size-nya, ukurannya itu masih kecil ya, atau mungkin masih belum keluar dalam konteks UMKM ya, small medium enterprise gitu ya, di mana revenue-nya atau sales revenue atau omsetnya per tahunnya itu masih di bawah 50 juta itu biasanya, walaupun banyak juga yang di atas itu. Sering sekali saya melihat tidak fokus gitu ya. Nah, maksudnya tidak fokus itu apa? Kita mencoba melakukan semuanya sekaligus gitu ya. Walaupun tentunya ada alasannya mungkin kita mau melakukannya semua sekaligus. Tapi pengalaman saya melihat teman-teman yang waktu itu awalnya kecil ya bisa menjadi besar, mereka juga mengalami hal yang sama sehingga mereka akhirnya belajar dari kesalahan mereka, mencoba lebih fokus gitu. Nah, sehingga dengan adanya fokus itu, sebetulnya sumber daya kita ya, kalau kita lihat dalam membangun sebuah bisnis itu, sumber daya kita itu kan ada beberapa ya. Yang pertama sudah pasti itu adalah tenaga kita ya, waktu kita. Jadi ada tenaga, ada waktu, ada pikiran gitu ya. Kemudian ada juga aset atau sumber daya uang misalnya ya, atau aset yang kita tanamkan dan investasikan di bisnis kita. Nah, selalu saya mengatakan gini, prinsipnya itu kan kalau kita mencoba membagi ya sumber daya kita itu ke banyak hal sekaligus gitu ya, tentunya itu akan logikanya apa yang kita bagi itu masing-masing dapat memang, tapi sedikit gitu. Nah, jadi seperti ya jatah orang makan dapat semua tapi sedikit gitu ya. Dia bilang mati enggak gitu orangnya, tapi sehat enggak gitu. semuanya kekurangan nutrisi. Nah, jadi apapun bentuknya, apakah itu kita misalnya mencoba membuat bisnis sekaligus banyak, atau kita membuat sekaligus produk yang banyak, atau sekaligus semuanya lah. Intinya adalah mencoba menjadi semuanya itu memang akan riskan untuk kita membagi sumber daya atau resources kita itu terlalu tipis gitu ya. Nah, jadi secara fisika pun kemarin itu kan saya juga sampaikan ya, bahwa ilmu fisika yang kita pelajari pun matahari yang boleh dikatakan melebar kemana-mana sampai ke bumi kita nggak hangus gitu ya, karena dapatnya sedikit-sedikit gitu ya. Tapi coba pakai cermin gitu ya, cermin cembung atau apa tuh ya, cekung atau cembung ya, saya juga nggak ingat soal fisikanya. Lalu kita taruh itu di apa namanya di matahari itu ya, kemudian mereka memfokuskan, lalu kita fokuskan. Nah, itu bisa membakar kayu, bisa membakar kertas gitu ya, karena terfokus gitu ya. Nah, jadi itu satu yang ingin mungkin saya sampaikan ke teman-teman. Lalu yang kedua sebetulnya adalah semakin banyak hal yang kita lakukan, semakin kompleks sebetulnya masalahnya, kan gitu ya. Nah, kompleksitas ini sebetulnya berlawanan dengan efisiensi.
berlawanan juga dengan misalnya speednya kita misalnya ya. Jadi banyak hal-hal yang akibatnya itu kita menjadi mungkin tidak efisien misalnya, yang harusnya kalau kita fokus bisa efisien, ternyata kalau kita melebar terlalu banyak hal yang kita lakukan sekaligus akhirnya menjadi tidak efisien. Jadi ini juga problem gitu ya untuk teman-teman nantinya. Sehingga pengalamannya saya itu melihat misalnya ya ada beberapa teman-teman yang kita support, kita bantu ya. Mereka kemarin dulunya misalnya banyak sekali hal yang mereka lakukan, kita coba fokus satu-satu dulu, selesaikan satu-satu dulu, sehingga itu bisa selesai, fokus, selesai, fokus, selesai, fokus. Nah sehingga malahan menjadi lebih baik ya bisnisnya gitu ya. Nah itu hal yang mungkin ingin saya sampaikan ya untuk malam ini juga, tapi sekaligus juga pengalaman saya pribadi gitu ya, baik mengelola perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, kami juga selalu mengatakan bahwa fokus itu penting gitu ya. Nah bukan berarti Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang lain ya. Terutama yang saya sampaikan itu adalah terutama kalau teman-teman itu sumber dayanya terbatas ya, sangat terbatas gitu. Ada juga orang yang menanyakan ke saya gitu, tapi Pak banyak tuh orang yang punya bisnis macam-macam gitu ya, bisa kok jalan semuanya gitu ya. Nah saya nggak tahu bisnis yang jalan semuanya itu maksudnya apa gitu. Ya mungkin hidup semuanya bisa, tapi apakah berkembang semua itu belum tentu. Nah, itu satu. Yang kedua, katakanlah bisa berkembang katanya. Berkembangnya bagaimana? Apakah kalau orang lain berkembangnya misalnya 100, kita berkembangnya 50. Artinya mungkin saja berkembang juga sih, tapi orang lain berkembangnya 100, kita berkembang 50. Jadi pengalaman saya mengatakan tetap saja biasanya itu karena tidak fokus itu bisa tumbuh, tapi harusnya tumbuh lebih cepat, akhirnya nggak bisa lebih cepat. Bisa juga misalnya berkembang, tapi orang lain berkembangnya lebih bagus dan lebih besar, kita berkembang juga, tapi mungkin tidak sebesar yang fokus misalnya ya. Jadi ujung-ujungnya adalah coba aja dulu fokus. Kenapa? Ya kan itu ya. Nah kalau memang sudah tidak ada jalan lain, Anda mau juga gitu ya, untuk mencoba melakukan hal yang lain, ya, sehingga terpecah. Saran saya tentunya adalah kita menyiapkan sumber daya khusus untuk hal yang kita lakukan. Jadi contohnya, katakanlah masih pengen juga, ngotot juga pengen bikin bisnis baru misalnya ya. Ya boleh, oke lah. Ya, tapi usahakan bisnis baru itu ya ada orang yang memfokuskan diri ke sana. Ada orang yang bisa membantu menjalankan. Itu intinya kan sebetulnya ya. Jadi ada juga orang mengatakan, wah tapi kan banyak orang yang berkembang. Konglomerat itu banyak sekali lah. Konglomerat banyak duitnya, dia bisa hire orang-orang yang profesional, duitnya banyak bisa dibakar, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita nyawanya cuma sebulan 2 bulan, ya repot kan gitu ya. Jadi ini pertimbangkan buat teman-teman nantinya pada saat membangun bisnisnya gitu ya. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan malam ini sebagai pembuka untuk teman-teman. Tapi kita mulai aja pertanyaan nanti kalau misalnya berlanjut, misalnya ada topik yang mungkin saya akan bisa bahas, saya akan coba bahas lebih dalam untuk malam ini. Gitu Melissa. Oke, baik Pak Budi. Oke, tadi ada Kang Dewa juga. Malam Kang Dewa. Malam Dewa. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama dari for Stephanie. Ya. Jadi saya bisnis jasa les privat Pak, sudah jalan tahun ke-9, tapi baru stabil 1 tahun terakhir dikarenakan partnership yang baru matang. Sekarang saya ingin coba bisnis di bidang lain. Bagaimana pendapat Pak Budi? Ya itu dia. Bayangkan ya, yang satu itu saja baru stabil setelah 9 tahun gitu. Ya, sekarang stabil itu apa? Itu pertanyaan saya ya. Kalau misalnya, Pak, saya sudah stabil Pak,
saya sudah punya omset kira-kira misalnya sebulan 10 M misalnya ya. Setahun 120 M. Lalu sekarang saya mau coba, oke lah, mungkin masih oke gitu ya. Walaupun menurut saya sih 120 M pun masih harusnya masih bisa lebih fokus lagi. Asal tadi itu, asal bisnis kategorinya itu masih bisa berkembang atau tidak, kan itu ya. Nah, kalau memang kita ingin, kalau kecuali itu kan gini ya, Melissa ya. Kalau memang itu nggak potensial lagi atau sudah sulit untuk berkembang, walaupun saya tidak percaya ya kalau bisnisnya masih kecil ya, ya boleh aja gitu ya, boleh aja ya. Tapi kembali ya, jangan melakukan kesalahan di mana kita membangun bisnis yang baru ya, lalu kemudian kita terpecah tadi itu ya, tidak ada orang yang mengurus yang baru, yang lama pun setengah hati gitu ya. Sehingga akhirnya yang lama itu, yang tadi katanya sudah stabil menjadi tidak stabil, yang baru itu pun juga belum stabil gitu. Nah, ujung-ujungnya ya dua-duanya bermasalah kan gitu. Jadi itu kekhawatiran saya kalau kita terlalu cepat untuk langsung membangun yang lain. Kecuali kalau kita punya resources, kita punya, atau tadi itu misalnya hubungan dari satu bisnis itu betul-betul dekat gitu ya. Sehingga dengan sumber daya yang sama kita bisa membangun itu gitu ya. Dan ada sinerginya. Nah, itu mungkin masih ada logikanya bagi saya. Walaupun itu sebuah bisnis yang berbeda misalnya ya. Itu boleh saja sih. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Firdi nih Pak. Bagaimana perusahaan besar meramalkan jumlah penjualan ketika berkolaborasi dengan brand lain? Contoh yang lagi rame sekarang nih, McD dengan BTS nih, Pak. Ya, saya karena selama hidup saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, jadi mereka pasti sudah pertimbangkan dengan matang. Mereka biasanya punya ukuran-ukuran sukses atau tidaknya program itu. Jadi anggaplah ini sebuah program yang dilakukan oleh McD dengan BTS. Mereka sudah pasti punya research ya, atau penelitian sebelumnya, dampaknya apa saja gitu ya, dan apa yang jadi ukurannya mereka. Jadi kadang-kadang mungkin untuk Virdage ya, belum tentu juga ukuran dari McD itu hanya sekedar jualannya ya. Itu belum tentu. Ya, belum tentu juga. Bisa saja ukuran jualan itu sendiri mungkin ukuran nomor 5 mungkin. Mungkin yang lebih penting ya, misalnya pesan yang ingin disampaikan. Dulu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya misalnya mau mengambil market share, ada juga misalnya share, namanya suaranya itu diantara semua pemain-pemain besar itu ya, kira-kira suaranya kedengaran sama konsumen itu berapa banyak, berapa persen. Bisa juga ukurannya misalnya melihat apa namanya ya, misalnya perkembangan dari brand mereka ya, atribut-atribut brandnya mereka. Jadi belum tentu ya, belum tentu semuanya itu diukur jualannya, karena saya rasa McD mengeluarkan dana cukup banyak mungkin ya untuk memakai BTS itu. Saya yakin bukan hanya sales saja yang dia cari. Nah, itu bedanya mungkin dengan teman-teman yang masih kecil kan. Teman-teman yang masih kecil kan semuanya ukurannya sales dulu kan. Peduli apa brand atau tidak. Jualannya dulu. Kalau mereka masih mampu gitu, tanpa dampak yang luar biasa pun jualannya mereka nggak masalah. Tergantung ukuran yang mana yang mereka akan pakai dalam kerjasama dengan BTS. Nah, itu yang saya nggak tahu apa ukurannya gitu. Oke, Pak Budi. Oh ya, untuk teman-teman yang lain yang punya pertanyaan tadi mau seputar dengan topik yang tadi di-share oleh Pak Budi di pembuka, boleh. Ataupun topik lainnya juga boleh ya Pak ya? Boleh, bebas. Komen dan di question box juga untuk kita bahas. Oke, selanjutnya dari Ferdian. Apa syarat
pengembangan bisnis Pak Budi. Saya punya usaha properti, ini mau buka satu lokasi di kabupaten lain. Mohon advice-nya Pak. Oke. Kalau Ferdian punya bisnis properti, membuka lahan yang baru di daerah yang baru, itu masih di bisnis properti, ya itu sebetulnya adalah pengembangan horizontal ya. Artinya kita membangun bisnis di daerah lain dengan konsumen yang lain dan segala macam, tapi bisnisnya tetap properti. Jadi nggak ada masalah sih ya kalau kita melakukan itu. Jadi kebetulan saya juga ada properti ya di Semarang. Dulunya fokusnya hampir 90% kita di Semarang gitu ya. Awalnya dulu pernah kita di Sumatera, tapi karena gagal di Sumatera itu, akhirnya partner saya bilang ya udah dia kembali ke Semarang karena dia lebih paham konsumennya di Semarang. Nah akhirnya kita buka di Semarang itu namanya Beranda Bali. Waktu awalnya ya, awalnya itu kita coba 10 hektar aja dulu dengan konsep apa ya, Anda pulang ke rumah serasa berlibur di Bali. Nah, itu konsepnya gitu ya. Sehingga bagus banget gitu. Bagus banget, cepat habis terjual gitu ya. Walaupun harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor ya, yang sama gitu ya. Karena kita masih kecil waktu itu, malahan harga kita ada yang lebih mahal daripada Ciputra waktu itu yang di Semarang gitu. Nah kita lebih bagus gitu ya. Nah karena ada keberhasilan seperti itu, akhirnya ya nggak cukup lagi lahannya kan gitu ya. Sehingga kalau di bisnis properti itu kan lahan itu nggak bisa, lain kalau misalnya produk lain ya yang bisa diproduksi terus, jual, produksi terus, jual. Kalau lahan habis itu berarti kita harus cari lahan baru kan, kalau di karena bahan baku bisnis properti itu land bank namanya, banknya tanahnya itu. Nah sehingga kita harus cari daerah baru tuh. Nah, daerah baru itu tergantung tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya Ferdian mengatakan, kalau saya waktu itu dengan partner, saya lebih suka mencari tanah yang masih di daerah dekat-dekat di situ. Kenapa? Karena fokus tadi itu lagi gitu. Ya, fokus itu lagi. Sebab kalau saya buka misalnya langsung di Surabaya, langsung itu, maka terpecah lagi tuh orang saya, tim saya harus bangun lagi di Surabaya misalnya, orang saya harus ada di situ. Nah tapi kalau masih di sekitar Semarang juga gitu ya, orang saya tetap di sana saja gitu, nggak perlu menambah orang mungkin gitu ya. Nah sehingga waktu itu kita buka yang kedua, Beranda Bali, setelah itu Teras Bali, banyak pokoknya ujungnya ada Bali-Bali lah. Nah karena konsepnya sama ya di Microland itu, jadi kita usahakan di situ. Jadi kalau nggak salah sudah 6 lokasi kita di Semarang dan sekitarnya ya. Yang paling jauh waktu itu di Ungaran gitu ya, yang agak ke atas gitu. Nah baru kira-kira setahun yang lalu baru kita keluar dari Semarang gitu, masuk ke Sukabumi gitu ya, ke Sukabumi karena joint venture dengan PTPP gitu ya, PTPP TBK gitu ya. Di lahan yang mereka punya, karena konsepnya mereka suka dengan konsep kita, tapi lahan-lahan mereka akhirnya kita membuat joint venture di situ. Nah, artinya sudah cukup lama, kita sudah berapa itu, 9 tahun ya kami di sana saja mainnya. Baru tahun lalu kita keluar dari situ, itu pun karena kita ada partner yang menguasai daerah itu gitu ya. Jadi tapi kalau memang nggak ada lahan lagi, ya mau apa lagi kan? Tentunya namanya properti, ya lahan itu menjadi bahan bakunya. Jadi nggak ada masalah sih Ferdian kalau memang mau buka ke tempat lain gitu ya. Tetapi kembali saya katakan itu kalau terlalu jauh dari tempat kita, berarti kan resources atau sumber daya kita itu akan terbagi lagi. Gitu. Yes. Oke Pak, wah banyak nih pertanyaan. Lanjut kita ke pertanyaan dari Tom Leong Kyo. Pak Budi, jika bisnis punya list produknya banyak, apakah research marketnya itu per produknya Pak? Iya, kalau idealnya begitu sih. Idealnya tentunya setiap produk
mungkin berbeda mungkin solusi, berbeda mungkin kebutuhannya gitu ya. Walaupun bisa saja segmennya sama gitu atau targetnya gitu ya. Jadi makanya kalau dulu saya mengatakan Smart Business Map misalnya ya. Smart Business Map yang ada di business.id itu bisa digunakan untuk perusahaan sebagai sebuah perusahaan. Tapi nantinya pada saat kita membangun misalnya bisnis-bisnis baru, walaupun masih dalam satu perusahaan atau produk-produk baru, kalau saya sih saya SBM kan kembali gitu. Jadi artinya intinya adalah kita harus betul-betul melihat juga ini produk ini siapa sebetulnya sasarannya, apa sih sebetulnya keunggulannya misalnya, apa solusi yang akan kita berikan. Jadi tetap prosesnya sama sih. Jadi pada saat launching pun seperti itu. Saya juga launching produk misalnya di perusahaan saya lama pun ya sudah pasti ya saya melakukan research dulu gitu. Nah untuk teman-teman yang masih UMKM tentunya research ini kan jadi apa ya batu sandungan lah istilahnya ya, karena merasa bahwa wah research itu kan mahal segala macam. Ya tidak perlu yang mahal gitu ya. Lakukan saja, kenali konsumen Anda, pahami mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka ya. Apa solusi kita ini tepat atau tidak, lihat kompetitor, lalu desain produk yang tepat, itu aja udah cukup menurut saya. Untuk teman-teman ya yang masih kecil ya, kalau belum mampu untuk melakukan riset yang betul-betul komprehensif. Yes, betul Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ari Sudrajat. Ya. Pak Budi, kalau saingan kita perusahaan gede nih kayak Tokopedia atau brand besar yang suka bakar-bakar uang. Nah, strateginya gimana tuh ngelawannya, Pak? Iya, strateginya nggak ada gitu ya. Ya, gini ya, maksudnya gini, memang susah ya. Melawan yang besar itu bukan tidak bisa, ya. Tetapi kalau kita melawan mereka di arenanya mereka, istilahnya kalau di Smart Business Map itu playing field, ya. Arena bermainnya. Jadi makanya kalau kita bermain di arena yang sama, lalu kekuatan kita itu berbeda, memang akan menjadi sangat-sangat menantang untuk bisa men-challenge mereka gitu ya. Ya artinya sama aja. Kalau kita misalnya main sepak bola misalnya, raja-raja sepak bola itu mungkin Brazil, Argentina, mungkin Jerman, ya, mungkin Itali gitu ya. Lalu Indonesia mencoba bermain sepak bola gitu ya dengan mereka gitu ya. Ya berat lah artinya untuk melawan mereka gitu ya. Nah, tapi coba bermain bulu tangkis, nggak usah bermain bola. Ya ayo kita bermain, tapi mainnya bulu tangkis gitu. Nah begitu kita main bulu tangkis dengan mau Jerman kayak mau Argentina kayak mau apa, kemungkinan besar kita akan lebih unggul kan itu ya. Nah, jadi kasarnya adalah kalau kita bermain persis sama seperti mereka ya, ya memang akan lebih repot gitu ya. Nah caranya bagaimana? Cari celah supaya kita itu jangan dianggap sama dengan mereka. Salah satu contohnya apa? Contohnya ya, contohnya misalnya katakanlah misalnya Tokopedia ya. Contohnya kan waktu itu Tokopedia. Tokopedia itu kan apa lu mau gua ada kan di situ. Iya benar Pak. Nah gitu ya. Nah tiba-tiba misalnya kita menspesialisasikan ke kategori tertentu saja. Misalnya fashion saja, bisa saja makanan saja, bisa saja misalnya makanannya khusus makanan snack saja. Lalu udahlah makanan snack, habis itu snack yang halal saja misalnya, bisa juga. Artinya, jadi kita menciptakan sebetulnya brand yang berbeda gitu, ya, dengan tadi itu. Sebab kalau snack yang halal ada nggak di Tokopedia? Ada, kan itu ya. Tapi kalau orang mau cari snack, ya yang halal misalnya, ya ke tempat kita misalnya, kan itu ya. Jadi istilahnya itu Tokopedia atau e-commerce yang besar itu, kalau Anda bermain di e-commerce ya sulit kalau Anda mau menjadi pasar seperti mereka gitu. Tapi jadilah toko yang spesialis gitu.
Sehingga bangunlah brand Anda sebagai toko yang spesialis, sehingga kalau orang mau mencari itu, yang diingat Anda duluan. Gitu. Nah, tadi sama kayak sepak bola dengan tadi itu, kalau main sepak bola ya kalah kita. Tapi main bulu tangkis, kita spesialis kita misalnya gitu ya. Nah, jadi walaupun mereka hebat sehebat-hebatnya, ya kita ya main sepak bola apa namanya, badan aja udah kalah gitu sama mereka. Tapi main bulu tangkis mau segede apapun mereka nggak ada masalah, karena bulu tangkis nggak peduli soal tinggi badan atau besarnya badan misalnya ya. Karena ya, itu caranya melihat logikanya gitu ya, logika dalam mencoba bersaing dengan pemain-pemain besar itu. Yes, benar-benar Pak. Kayak sekarang kan juga banyak tuh Pak e-commerce marketplace misalnya yang khusus untuk segmen yang fresh product gitu, buah, sayur. Betul. Betul banget. Jadi ada yang misalnya khusus kosmetik aja misalnya, ada yang khusus skincare aja misalnya, ada fashion aja, bisa juga gitu. Nah, jadi sehingga sudah sulit mereka membandingkan gitu dengan kita gitu. Iya, benar sekali Pak. Ya kalau dibandingin head to head ya udah pasti tenggelam. Ya, mereka kapan perlu ya mereka bakar aja terus duitnya kan, ya habis kita udah melawan dia. Oke, wah makin seru nih. Ini pertanyaan dari Wasil. Pak, saya masih penasaran tentang entrepreneur mindset. Ya. Tips dan triknya dong Pak untuk bisa meraih seluruh mindset tersebut. Ya. Ya, entrepreneur mindset itu memang penting ya untuk seorang pebisnis ya, kalau saya mengatakannya ya. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan bahwa kita harus seolah-olah kita langsung kalau kita belajar, ada list nih mindsetnya, lalu tiba-tiba langsung kita bisa seperti matematik gitu, kalau kita tahu rumusnya tiba-tiba kita bisa. Nggak bisa gitu ya. Mindset itu bukanlah sesuatu rumus yang bisa langsung tiba-tiba karena kita paham, kita sudah tahu, kita hafal misalnya, kalaupun ada misalnya hafalannya, langsung tiba-tiba itu bisa menjadi kita bisa punya mindset yang sama gitu. Seperti seperti yang dikatakan orang mindsetnya itu ya. Jadi yang penting itu bagi saya sih pahami dulu saja mindset apa sih yang paling mungkin penting untuk seorang entrepreneur ya. Walaupun banyak sebetulnya, dan banyak lagi orang mengatakan, satu orang bilang begini, satu orang lain lagi gitu ya. Tapi ada beberapa kesamaan menurut saya. Misalnya contohnya jarang saya lihat yang orang-orang yang entrepreneur yang sukses itu yang tidak punya tujuan dan goals yang besar. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa di awal-awal goals mereka nggak besar. Tapi saya yakin di bawah sadarnya mereka, sebetulnya goal mereka besar misalnya. Lalu jarang juga misalnya, apalagi persamaannya misalnya, jarang juga saya melihat seorang entrepreneur yang sukses itu yang tidak menyukai apa yang dia lakukan. Gitu. Ya, jadi walaupun saya selalu mengatakan gini ya misalnya, kalau memilih bisnis itu jangan juga hanya sekedar yang kita suka, kan gitu ya. Saya selalu bilang gitu kan. Lalu kan berlawanan dong Pak kalau gitu ya. Kalau mindsetnya entrepreneur itu kan kita harus passionate, kita harus suka dengan apa yang kita lakukan. Betul. Makanya saya ada beberapa postingan saya mengatakan kalau Anda nggak suka pun dengan apa yang Anda lakukan, kalau itu yang dibutuhkan untuk Anda sukses, maka sukai aja. Coba mencintai apa yang Anda lakukan. Artinya kan gini, what does it take ya? Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda korbankan untuk menjadi sukses? Kalaupun Anda nggak suka, ya belajar menyukainya. Ya. Nah, dan dengan sepenuh hati Anda melakukan itu. Jadi coba lihat tuh entrepreneur itu. Karena menjadi entrepreneur itu apalagi di awal-awal ya, itu kan berat ya.
Hmm, Bisa 24 jam pikirannya, tidur pun betul. kadang-kadang, ini apalagi kalau ada utang, misalnya ditagih-tagih, tanggal 25, 26, 27, 28 udah pusing karena mau Iya, gajian, ada nggak betul. uang kita untuk bayar orang, kan itu. Jadi kalau kita nggak punya apa ya passionnya untuk mengerjakannya itu, ya, maka akan sulit itu. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian Hmm, yang sudah pasti entrepreneur mindset itu adalah ya kita harus apa ya, risk taker ya. Mau hmm, mengambil risiko. Jadi sudah pasti kalau Anda nggak mau mengambil risiko, ya jangan jadi entrepreneur gitu. Walaupun saya yakin dalam hidup ini penuh risiko gitu. Tapi hmm, lebih jelas lagi tentunya sebagai entrepreneur. Jadi banyak sih sebetulnya ya kesamaan-kesamaan dari sisi mindsetnya itu. Nah, cuman itu adalah nggak bisa juga kita mengatakan oh semuanya itu kita pasti punya gitu. Yang nggak hmm, juga gitu. Nah, jadi yang mana yang kita sudah punya mungkin kita kita perkuat gitu ya. Perkuat itu dalam arti kita harus percaya gitu. Bahwa itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi misalnya hmm, tadi itu ya, kalau risk taking itu adalah risk taking itu adalah mengambil risiko itu adalah satu keharusan, maka kita harus belajar mengambil hmm, risiko itu. Nah, caranya pelan-pelan, mulai dari yang kecil dulu, mulai yang kecil dulu, ya nggak bisa langsung besar gitu. Sebab kalau kalau kita mau belajar ngambil risiko, tiba-tiba langsung langsung tiba-tiba kita ngambil risiko yang besar, begitu gagal, habis sudah kita nggak mau lagi ngambil risiko. Udah ciut itu kalau anjing kalau anjing itu ekornya itu udah ke bawah itu udah ciut menggonggong gitu. Jadi belajar mengambil risikonya misalnya ya, confidence level misalnya harus tinggi ya, berarti belajar. Nah, untuk membangun confidence misalnya dari pelan dari yang kecil-kecil. Confident hmm. dengan risiko itu kan mirip-mirip tuh. Kita mau ngambil risiko, kalau kita berhasil, kita makin makin percaya diri tuh. Yes, Nah, jadi betul. banyak hal-hal yang saling berhubungan gitu nantinya. Yes, betul sekali. Oke, selanjutnya dari Mas G. Apakah analisa dan riset pasar sangat perlu sebelum membuka bisnis F&B? Oh, sebetulnya cara kita melihatnya gitu ya, cara melihatnya. Jadi kalau saya bicara dengan orang-orang profesional dari perusahaan-perusahaan besar, saya langsung jawab wajib kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya bicara dengan teman-teman yang masih UMKM ini, saya mengatakan konsepnya research apa ya Pak, research pasar ya, analisa dan riset pasar itu apa sih sebetulnya? Kan itu ya. Itu harus kita pahami. Sebetulnya adalah mengenal konsumen Anda. Kan gitu ya. Mengenal konsumen Anda lebih jauh. Mengenal produk Anda yang ingin Anda tawarkan ke konsumen yang mana. Itu aja dulu Hmm, konsepnya, kan itu ya. Jadi artinya Anda mau namakan itu research atau analisa, ya silakan gitu ya. Anda tidak perlu misalnya membayar perusahaan research yang mahal dan segala macam. Tapi tanpa Anda paham sama sekali pasar Anda, konsumen hmm, Anda, perilaku konsumen Anda, produk Anda itu akan memberikan solusi untuk apa misalnya, lalu misalnya cara mereka mengambil keputusan untuk bisnis kategori Anda itu apa. Kalau tanpa Anda paham itu, ya Anda berarti kan mencoba-coba aja kan itu. Jadi trial and error namanya ya. hmm, Nah, ya bisa juga sih, bagus juga sih kalau mau kan itu ya. Tapi gunanya kita melakukan sedikit analisa dan research itu kan mengurangi risiko itu. hmm. Bukan berarti menjamin gitu. Gak ada yang menjamin tuh, gak ada. Tuhan aja yang bisa menjamin kan gitu. Jadi saya pernah melakukan. Kita pernah jangan pikir perusahaan besar itu nggak pernah gagal. Sering gagalnya juga. Gitu. Jadi padahal sudah melakukan riset pasar gitu. Hmm, Ya, udah keluar uang cukup banyak, riset pasar, di launching gagal gitu. Jadi, hmm, tapi kembali saya katakan minimal kita paham juga kenapa kita gagal gitu ya. hmm. Jadi saya tidak mengatakan itu adalah menjamin tidak, tapi konsepnya aja dulu. Kan nggak mungkin kita membangun bisnis tanpa kita tahu misalnya bisnis apa yang kita mau jalankan. Siapa pasar yang ingin kita sasar.
produk apa, jasa apa yang ingin kita tawarkan misalnya. Apa kan harus ada dong kan itu. Sesimpel itu aja udah cukup untuk sementara. Jadi lakukan aja setelah itu. Nah, dari situ belajar, dalami kembali, dalami kembali, dalami kembali, dan perbaiki aja bisnis itu setelah itu. Kan itu. Yes, betul Pak. Dan ketika melakukan riset atau memahami customer atau konsumen itu penting juga untuk kita tahu siapa yang mau kita tuju ya Pak ya. Karena kalau kita nanti survei ke orangnya itu random, mungkin nanti inputnya juga akan beragam banget tuh. Betul, betul banget. Pernah kejadian saya membantu ada salah satu teman juga yang UMKM gitu ya. Dia selalu mengatakan, Pak, produk saya ini bagus, segala macamnya oke, ini pricing segala macam lah, pokoknya biasa lah kan, kita selalu ngaku bagus semua. Tapi kok nggak jalan-jalan ya? Saya punya sales ini, omset ini segala macam misalnya. Nah, jadi padahal begitu kita lihat, nggak paham dia sasarannya siapa. Jadi dia pikir ya karena saking bagusnya produknya segala macam, semua orang pasti suka gitu. Itu kan asumsi yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nggak ada yang semuanya suka. Kalau Anda sudah mulai menciptakan barang atau jasa yang Anda anggap hebat, kemudian semua orang pasti suka, ya salah besar kan gitu. Jadi artinya itu saja udah salah dia. Sehingga cara dia mengkomunikasikan produknya, cara dia menyampaikan itu menjadi kabur semua karena nggak clear siapa itu. Nah, waktu kita dalami sebetulnya, lalu kita coba fokuskan, misalnya waktu itu kita melakukan riset kecil-kecilan, nah ada 10 orang, 20 orang, kita tes ya, lalu kita kelompokkan orang itu. Nah, orang ini tipe apa sih? Orang ini tipe, sehingga kita tahu, oh ini tipe segmen yang ini loh, yang tepat sebetulnya. Jadi lucu juga tuh dia menciptakan produk tapi nggak jelas siapa sebetulnya kan itu ya. Kurang tajam. Ah, dengan hanya mempertajam siapanya itu, akhirnya apa? Misalnya dia mengiklankan itu lebih fokus lagi. Lalu dia harus meredesign kembali pricingnya misalnya. Dia redesign lagi konsepnya sedikit ya, ada dirubah sedikit untuk menyesuaikan dengan yang ini. Jadi hanya sedikit dengan memperjelas siapa sasarannya saja, plus lalu menyesuaikan sedikit ya dengan sasaran itu langsung melejit gitu. Jadi padahal tidak ada tambahan diskon atau apa itu, malah kemarin itu pemikirannya waktu itu adalah Pak, mungkin harga saya ya terlalu mahal ya. Saya udah tahu itu pikirannya, pasti mau diskonnya. Padahal diskon itu kan belum tentu solusinya gitu ya. Karena ya kalau orang nggak minta diskon, apa yang kita kasih diskon? Gitu. Heran aja saya. Habis sama aja kayak kita menjual Ferrari ke orang kelas C dan D gitu ya. Lalu mereka semua, saya mau beli Pak, tapi diskonnya bisa 10 miliar gak? Ya salah sasaran ya. Coba jual ke calon pembeli Ferrari yang tepat gitu ya. Nah, mereka pasti nggak minta diskon. Itu aja contohnya sudah berbeda kan. Yes. Oke Pak Budi, kita lanjut ke pertanyaan dari Mutiara. Ya. Pak, apakah karyawan yang sudah bekerja lama di tempat usaha kita bisa dikatakan aset yang kompeten dan patut dipertahankan? Dan bagaimana mempertahankan karyawan yang kompeten untuk UMKM? Oke, apakah karyawan yang sudah bekerja lama di tempat usaha kita sudah bisa dikatakan aset yang kompeten? Ya, belum. Lama itu tidak menjamin dia kompeten. Lama itu tidak menjamin dia loyal. Bisa saja lama itu karena dia tidak kompeten. Jadi nggak keluar-keluar. Karena nggak ada yang mau terima dia di luar. Dia juga nggak bisa cari kerjaan di luar. Nggak ada yang mau nampung karena dia nggak punya skills. Dia nggak bisa keluar. Jadi dia jadi loyal kan. Nah, loyal tidak kompeten kan bahaya juga. Makanya bagi saya orang lama itu apakah berarti dia loyal? Oh, belum tentu kan itu ya. Apakah dia kompeten? Ya belum tentu juga. Gitu ya. Nggak ada hubungannya kompeten itu dengan lamanya dia. Gitu. Jadi itu satu. Tapi
Kalau kita punya karyawan yang kompeten plus loyal, nah itu aset kita. Aset yang harusnya kita usahakan pertahankan gitu. Nah, mempertahankannya bagaimana? Ya caranya adalah berikanlah dia kesempatan berkarya, berikan dia pekerjaan yang menarik gitu ya. Jangan hanya itu saja selama 10 tahun, kan membosankan gitu ya. Berikan dia kesempatan untuk berkembang, melatih diri. Kalau dia bagus, dipromosikan, ya, dinaikkan dia menjadi pekerja yang lebih apa namanya, lebih besar pekerjaannya. Berikan dia motivasi yang baik, dan berikan juga dia mungkin salary atau remunerasi yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang belum menjadi aset itu. Gitu. Jadi aset itu memang iya hanya bagi orang yang kompeten, ya tadi itu, dengan attitude yang tepat, dan kalau bisa tentunya loyal gitu. Nah, itu yang tapi kalau orang yang tinggalnya lama, banyak sekali yang saya lihat di perusahaan-perusahaan lama, saya yang lama juga, orang lamanya itu banyak karena nggak ada jalan lain gitu, harus tinggal di situ gitu. Oke, kita juga sempat ada bahas di IGTV ya Pak ya, yang di IG Live itu membangun tim yang kompeten dan loyal. Betul. Nah, itu teman-teman bisa cek di IGTV-nya Business ID, itu kita ada satu sesi Business Q&A membahas soal itu. Jadi Ya. ada 4 matriks juga ya Pak, yang bisa teman-teman petakan untuk timnya teman-teman. Gitu. Betul, betul sekali. Oke, next dari Elin. Pak, apakah Smart Business Map bisa diaplikasikan untuk UKM? Karena bisnis saya masih kecil dan saya membutuhkan semacam guideline yang benar. SBM itu justru saya buat untuk UMKM. Jadi untuk orang yang mau mulai bisnis, bisa juga belum punya bisnis, atau masih kecil bisnisnya, tapi pengen membangun bisnis yang komprehensif, jangka panjang, dan punya mimpi yang besar. Belajar SBM. Yes, betul sekali. Teman-teman yang baru mau mulai atau yang udah punya bisnis, nah itu SBM sangat bisa diaplikasikan. Dan juga waktu itu sempat ada yang tanya juga waktu Pak, kalau misalkan industri saya itu misalnya di konstruksi atau di jasa, apakah bisa? Nah itu bisa juga. Jadi teman-teman mau industrinya di fashion misalkan, di F&B, atau di jasa tadi misalkan di properti, nah itu juga bisa gitu. Ya. Jadi itu udah disiapin 12 pertanyaan itu untuk mengakomodasi segala jenis industri ya Pak ya? Betul. Jadi industri apa? Karena prinsipnya seperti yang saya selalu ceritakan, nggak bosan-bosannya saya menyampaikan, prinsip bisnis itu secara umum sama, mau industri apapun gitu ya. Nah, jadi makanya SBM itu adalah fondasi dasar. Tapi tentunya nanti bisa diperdalam lagi ya, sesuai dengan kategori masing-masing. Tapi itulah makanya starting point-nya Smart Business Map dan value creation itu starting point-nya gitu ya. Nah setelah itu perdalam, masing-masing perdalam. Kalau kita di kuliner, perdalam. Kalau kita misalnya di properti, perdalam lagi. Nanti akan keluar lah. Mudah-mudahan nanti di bisnis.id juga banyak pendalamannya nanti. Tapi kita baru mengeluarkan yang fondasi-fondasi dasar dulu kan gitu. Ya, betul sekali. Untuk teman-teman yang ingin daftar untuk SBM, itu pendaftaran selalu kita buka. Jadi bisa klik link di bio-nya Business ID atau DM kita aja untuk kita bantu. Oke, next dari Vexogen. Pak, apakah bermain di generalis maupun spesialis itu bisa berpengaruh ke pertumbuhan bisnis? Bisa banget gitu. Jadi kalau kita generalis bisa berkembang, spesialis juga bisa berkembang. Tergantung definisi generalis itu seperti apa dan spesialis itu seperti apa. Kalau di dalam sebuah bisnis, biasanya spesialis itu adalah orang yang fokus di kategori tertentu, misalnya ya. Nah, kategori itu bisa sangat sempit, bisa juga sangat lebar gitu. Tapi fokus di situ gitu. Kalau yang namanya generalis ya hampir semuanya gitu. Jadi misalnya seperti yang saya bilang dari kemarin itu ya, selalu saya cerita. Kalau waktu saya di Coca-Cola ya bisnisnya ya
minuman, ya itu aja, nggak ada makanan, nggak ada konstruksi, nggak ada pabrik kaleng, nggak ada truk, nggak ada itu segala macam gitu ya. Dia fokusnya di situ aja, jadi dia spesialisnya di situ gitu. Nah, kalau jurnalis kan lain lagi, ya. Jurnalis bisa saja dia hampir semuanya ada gitu. Jadi dua-duanya bisa berkembang, tapi biasanya di awal-awal ya, di awal-awal itu biasanya yang lebih cepat berkembang itu adalah yang spesialis. Itu pengalaman saya. Oke, kita lanjut. Oke. Pak, saya pengen ikutan workshop bisnis value Pak Budi, triple value kali ya Pak. Ya. Kapan ya Pak ada lagi? Saya masih bingung dengan hal ini. Walau bisnis saya sudah spesifik baju muslimah anak dari Alzena Kit Muslim. Iya. Kita baru aja selesai triple value, jadi paling mungkin besok bulan ini ada value creation-nya Pak Baskoro, kemudian setelah itu Juli ada CEO workshop, baru Agustus baru ada triple value lagi. Silakan cek aja nantinya sama Mbak Amel nantinya, atau ke saya DM juga boleh. Yes, betul. Dan pantau terus aja ya Pak Instagramnya, nanti kita umumin juga di situ. Ya, memang kita nggak umumkan ya workshop saya ya, terutama triple value sama CEO workshop itu memang kita tidak umumkan apa ya secara besar-besaran ya, karena kita memang kita pilih-pilih, kita kurasi dulu siapa yang menurut kita sudah pantas untuk belajar workshopnya itu. Karena sayang aja kalau nggak hilang waktu, hilang dana dan segala macam kalau belum perlu gitu, buat apa kan itu ya. Yes, betul sekali. Oh, ini ada pertanyaan dari Arif. Tadi yang terkait dengan SBM, kalau industri skincare, Pak, dengan metode SBM juga bisa? Iya, bisa banget. Dan juga banyak juga teman-teman yang udah ngambil SBM itu di industri skincare ya, Pak, ya? Oh, banyak banget. Kosmetik, skincare banyak. Ini yang sedang saya bantu sekarang ini juga bermain di skincare juga. Ada 2. Lalu perdalamnya didampingi nggak, Pak? Nah, kalau di SBM itu kita ada berikan fasilitas untuk eksklusif SBM mentoring bersama Pak Budi, jadi teman-teman bisa interaksi di sana. Gitu. Ya. Oke, udah jam 8.39 nih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Uzan. Ya. Punya produk kue kering, terus saya pengen tanamkan di benak konsumen kalau produk saya adalah cemilan teman ngopi atau ngeteh. Apakah bisa disebut sebagai positioning? Ya, secara tidak langsung sih bisa aja ya. Tapi coba belajar lagi di value creation, ya, cara positioning yang lebih tepat gitu ya. Karena positioning itu sendiri kita juga harus paham bahwa kita harus tahu dulu siapa calon konsumen kita, segmennya itu. Lalu apa yang akan menjadi alasan mereka membeli Anda, reasons why-nya gitu ya. Lalu uniknya Anda, value yang Anda tawarkan itu apa? Itu harus ada di dalam positioning-nya gitu nanti. Nah, nanti dari positioning yang tepat itulah orang akhirnya mempunyai persepsi gitu. Bahwa misalnya ngopi dan teh itu kalau snack ya itu dengan yang Anda punya ya. Secara prinsip bisa, tetapi kembali coba dipertajam. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya dari Gilbert Wilar. Pak, bagaimana pandangan Pak Budi tentang Gojek Tokopedia? Apa dampak buruknya, Pak? Karena di salah satu postingan Pak Budi dibahas tentang predatory. Gimana menurut Pak Budi? Iya, kita bahas ini malah di webinarnya Zoom-nya Pudis. Ya, kemarin. Ya. Betul, baru aja kita bahas soal itu dengan Hendy Setiono, Bapak Raffi, sama Mabrio ya dari Yami gitu ya. Secara prinsip sih, bagi saya sih Goto itu merger itu ya wajar-wajar aja. Ya artinya yang penting itu kan begini, apapun bisnisnya pasti minimum itu ada 2 hal yang menjadi objektif dia, itu minimum. Satu adalah bagaimana membuat bisnisnya bernilai ya,
dan memberikan value atau nilai yang tinggi untuk pemegang sahamnya. Itu sudah pasti, ya. Tapi yang kedua, yang juga pasti dan harus, karena kalau tidak nggak bisa satu ini hanya satu itu aja. Apa yang kedua itu adalah apa yang mereka berikan kepada konsumennya mereka, kan gitu. Jadi artinya, kalaupun merger ini sesuatu yang misalnya memberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan mereka sendiri-sendiri, maka merger itu ya bagus gitu ya. Yang sudah pasti untuk pemegang saham mereka ya pasti ada nilainya, karena tujuannya mereka itu untuk menggabungkan itu supaya cepat besar, karena rencana mereka mau IPO gitu kan ya. Jadi caranya adalah ya diperbesar segera, dibangun lebih cepat lagi gitu ya, sehingga pada saat mereka IPO nantinya nilainya itu ya maksimal ya untuk pada saat mereka menjual sebagian dari saham mereka ke publik gitu. Jadi wajar-wajar saja, cuman ada negatif impact-nya ada gitu ya. Kalau tadi itu ya, jadi seberapapun dampak negatifnya itu, kalau itu sudah sampai merusak ya pelayanan mereka ke konsumennya mereka, atau nilai yang mereka berikan itu akhirnya menjadi tidak baik, nanti mereka akan tersiksa sendiri gitu. Karena ujung-ujungnya konsumennya yang akan melawan nantinya kan gitu. Jadi mereka pasti akan hati-hati juga kalau sampai misalnya tadi itu predatory pricing dan segala macam itu ya bisa sih, tapi ujung-ujungnya zaman sekarang ini nggak segampang dulu lagi gitu. Setiap orang sekarang ini punya suara di dunia ini. Dengan sosial medianya aja, satu kali klik dia pasang di postingnya dia, bisa viral ke seluruh dunia gitu. Jadi tidak mungkin perusahaan itu akan melakukan sesuatu yang akan betul-betul membuat konsumennya itu menjadi negatif. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Jumaini Rashid. Ya. Saya punya bisnis spesialis produk kuliner tertentu dengan metode penjualan online sudah tergolong baik. Jadi dengan base follower sudah banyak. Pertanyaan saya, kapan saat saya boleh buka outlet secara offline? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman nih Pak. Kalau sekarang sudah online, kapan nih buka outlet secara offline? Mungkin pertanyaan balik saya adalah kenapa harus ada offline-nya kan itu. Ya kan itu. Artinya kalau bisnisnya makanya kalau di Smart Business Map ya pemilihan channel sales dan distribusi istilahnya. Jadi bagaimana caranya kita menjual produk kita dan sampai ke produk kita itu namanya channel distribusi dan channel sales namanya ya. Itu bisa offline, bisa online, bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa pakai distributor, bisa pakai reseller. Ya, itu namanya channel sales and distribution. Ya, nah pemilihan itu, pilihan kita mau channelnya itu online, offline, pakai distributor atau tidak, itu sangat tergantung tadi itu mungkin pertama ke kategori bisnisnya. Ya, bisnis kategorinya apa sih kan itu ya. Lalu yang kedua misalnya ya, saya mau kasih ekstrim lah. Kalau Anda jualan e-book, kan nggak mungkin offline dong, kan ya? Ya itu pasti online kan gitu ya. Jadi nggak ada gunanya juga Anda, Pak, kapan saya buka toko e-book saya ya offline-nya, ya. Orang beli e-book ya kan bukan untuk beli bukuannya kan gitu ya. Nah, jadi misalnya itu salah satu contoh. Jadi jenis produk kita pun juga akan menentukan gitu ya. Karakter dari behavior dari konsumen kita juga akan menentukan juga apakah kita mau offline, mau online. Segmen dari pasar kita pun juga mungkin akan menentukan juga mau offline, mau online. Jadi ada banyak pertimbangan ya, pilihan yang kita lakukan itu yang harusnya menjadi pertimbangan Anda semua. Jadi misalnya kan gitu. Katakanlah misalnya kalau memang bisnis kita itu sudah mau orangnya itu mungkin 90% tepat untuk online, hanya 10% yang mengatakan mungkin saya butuh offline. Buat apa melayani yang 10% kan gitu. Ya. Kalau 90% itu yang penting dan mungkin lebih efisien gitu.
Jadi tidak perlu juga gitu. Tapi kalau menurut Anda perlu, masalahnya adalah offline itu kan, apalagi dalam kondisi yang sekarang kan gitu ya. Dimana mungkin ya offline itu, kelemahannya offline itu apa? Orang harus pergi ke sana kan gitu. Betul. Jadi kalau Anda nggak cukup banyak, ya Anda mau cover banyak orang misalnya, dan Anda punya toko hanya satu, lalu Anda mengcover seluruh Indonesia, ya mungkin harus sangat-sangat spesial toko Anda supaya orang Indonesia, seluruh Indonesia mau datang ke toko Anda kan gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Berapa biayanya mereka misalnya. Jadi banyak pertimbangannya yang harus Anda lakukan, tapi mungkin tanyakan dulu, kenapa kita harus offline? Nah, itu dulu. Siapa konsumen kita? Apa perilakunya mereka? Kalau mereka nggak butuh, kenapa kita harus buka offline? Yes, betul sekali Pak. Oke. Oke. Wah, keren Pak Budi. Oke, thank you teman-teman yang sudah join di Business Q&A di malam ini. Itu pertanyaan terakhir untuk di sesi ini. Dan kita sampai ketemu lagi di Business Q&A minggu depan. Kita selalu akan rutin di jam 7.45 sampai jam 8.45 di Senin dan Rabu. Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman ikutin terus. Dan kita akan ship di IGTV juga, jadi teman-teman yang mau ulang lagi bisa. Dan juga sampai ketemu di hari Sabtu ini di Business Forum. Itu kita sama-sama belajar nih tentang digital marketing. Oke, thank you Pak Budi, thank you Business Forum. Oke, thank you Melissa. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Selamat malam.